Penginjilan pribadi. Saudara, sebetulnya penginjilan pribadi ini bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tetapi setiap kita seharusnya bisa lakukan sesuatu secara pribadi, memberitakan Injil dan sebagainya. Ya, memang semua itu tergantung Roh Kudus memimpin kita sepenuhnya. Itu Roh Kudus yang bekerja, yang bisa mengubah hidup seseorang, yang bisa orang bisa menangkap kebenaran-kebenaran yang saudara terima, yang saudara sampaikan. Semua itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya ini saya sebut sebagai satu pelatihan sederhana penginjilan pribadi, PI pribadi, untuk memperlengkapi jemaat Tuhan dalam kegerakan yang Tuhan mau kerjakan. Sebagai perlengkapan untuk saudara dan saya. Dimana kalau kita tahu Tuhan mau lakukan sesuatu, ya, satu kegerakan, satu movement, kita itu kalau nggak dilengkapi, nanti kita nggak tahu, ini mau ngerjain apa? Gitu. Saudara, Tuhan banyak berkata di dalam firman-Nya, berbuah-buah yang banyak, dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Menjadi murid, itu yang Tuhan juga mau. Saudara, salah satu yang dimana kita mau lakukan ini adalah untuk mendorong kita, supaya kita bisa berbuah-buah banyak. Ini sebagai perlengkapan, sepenuhnya itu Roh Kudus. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Ini pertanyaan yang perlu kita pertanyakan. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Mungkin saudara nggak pernah keluar dalam pikiran saudara. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Saudara, kalau kita lihat hidup saudara dan saya ini mempunyai teladan, ya. Karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan itu kepada kita, makanya kita perlu untuk mengikutinya. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena teladan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 8 ayat yang pertama, di situ dituliskan demikian. Lukas pasal 8 ayat yang pertama. Tak lama sesudah itu Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Elohim. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi yang pertama alasannya, mengapa kita memberitakan Injil? Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, dikatakan jelas di sini, tidak perlu tafsir, tidak perlu lagi lihat-lihat macam-macam. Dikatakan di sini, Tuhan memberitakan Injil kerajaan Elohim dari kota ke kota, dari desa ke desa. Jadi alasan yang kuat, mengapa kita memberitakan Injil? Karena Tuhan Yesus sudah melakukannya. Dan saudara dan saya harus meneladani. Yang kedua, kita bisa belajar dari seorang rasul yang luar biasa. Rasul Paulus yang sampai berkata, celakalah dia kalau dia tidak memberitakan Injil. Bayangin saudara. Rasul Paulus itu sampai berkata, celakalah aku jika aku itu tidak memberitakan Injil. Jadi betapa pentingnya. 1 Korintus pasal 9. Kita baca ayat yang ke-16 dan 18. Di situ dikatakan demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri,
Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Rasul Paulus ini bukan seorang rasul sembarangan, dia adalah seorang rasul yang luar biasa. Seorang rasul yang sampai dia bisa berkata begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini hal yang berarti kan sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa. Ya, jelas-jelas ayat-ayat tadi yang kita baca adalah ayat-ayat yang memberikan kepada saudara dan saya alasan mengapa saudara dan saya harus memberitakan Injil. Yang ketiga, Injil itu adalah kekuatan Elohim yang di dalamnya kita bisa diselamatkan. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Di situ ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Elohim yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam Injil itu ada kekuatan Elohim, kekuatan Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan. Saudara, kalau saudara dan saya sudah menerima anugerah keselamatan yang benar-benar ini, saudara tidak akan mungkin tutup mulut untuk tidak membagikan ini kepada paling tidak orang-orang yang saudara cintai. Tidak mungkin. Jadi setiap saudara dan saya, misalnya saja di dunia, orang dunia saja ngerti, kalau misalnya dia mendapatkan satu, katakanlah usaha yang baik, usaha yang cukup cepat menghasilkan uang, cepat membawa kesuksesan, pasti dia akan berbagi. Siapa yang dibagikan? Yang diberi bagian. Orang-orang dekatnya. Ini loh kerja ini, ayo tak ajari kerja ini. Senang dia. Kalau saudara dan saya sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Injil, tidak mungkin saudara kalau saudara diam saja atau tutup mulut, bungkam mulut untuk tidak membagikan kepada orang-orang yang kita cintai. Dah, nggak usah orang lain dulu lah. Paling tidak orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang kita cintai. Sebab itu saya heran juga. Kalau seandainya ada seseorang, dia sudah menerima anugerah keselamatan dari Injil. Kemudian dia tidak ngomong sama keluarganya. Mungkin kalau ini anak-anak, tidak ngomong sama orang tuanya. Tidak ngomong sama saudara-saudaranya. Atau kalau orang tua sudah menerima anugerah keselamatan dari Injil, dia tidak berbagi kepada anak-anaknya. Kalau istri dia tidak berbagi kepada suaminya. Kalau suami dia tidak berbagi kepada istrinya. Saya merasa sesuatu yang aneh, saudara. Karena apa? Ini sesuatu yang luar biasa. Apakah saudara dan saya bisa menghargai apa Injil? Nanti kita melihat. Apakah kita sudah bisa melihat melalui Injil yang mengandung kekuatan Elohim itu yang bisa menyelamatkan? Artinya yang bisa membawa kita itu masuk surga. Bayangan kita surga itu apa sih? Surga itu yang bagaimana sih?
Sesuatu yang luar biasa, banyak perumpamaan di dalam kitab suci. Ada seseorang yang misalnya dia menemukan ada harta karun di satu lahan. Dia akan balik menjual semua harta miliknya untuk bisa membeli lahan itu yang mengandung harta karun. Itu hal kerajaan surga digambarkan seperti itu. Saya berharap Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap kita, dan pada akhirnya tidak ada seorang pun di antara kita yang bungkam mulut. Kita akan latihan nanti dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita. Tidak mungkin saudara, kalau saudara bisa merasakan atau saudara bisa ngelihat, ini keselamatan yang membawa aku ke surga. Surga itu yang bagaimana? Nggak mungkin kita tutup mulut, nggak cerita, nggak ngomong, nggak sharing sama orang-orang dekat kita. Kalau itu sampai terjadi, berarti saudara pun mungkin masih diragukan. Saudara betul-betul sudah bisa melihat anugerah keselamatan di dalam Injil itu atau belum. Mungkin saudara anggap biasa, orang agama, punya agama sebagai pegangan hidup. Beda saudara. Beda ini. Enggak sekedar agama sebagai pegangan hidup. Injil ini adalah kekuatan Elohim. Siapa Elohim? Pencipta alam semesta ini. Yang mempunyai surga, yang empunya. Yang diberikan kepada saudara dan saya. Surga itu. Wih, luar biasa. Makanya digambarkan di situ anugerah harta karun, hal kerajaan surga itu seperti harta karun yang luar biasa. Ada banyak alasan-alasan yang lain, tapi paling tidak 3 ini kita bisa tangkap sesuatu. Banyak alasan-alasan yang lain. Yang jelas kalau khusus secara kita, karena kita diberi visi Yesaya 61. Kalau saudara tahu isi Yesaya 61 itu isinya Injil yang harus dibagikan, saudara. Injil yang harus diberitakan. Roh Tuhan Yahweh ada padaku untuk memberitakan kabar baik, untuk menyatakan kepada yang berkabung, sukacita ganti kain kabung, untuk menyatakan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu intinya. Jadi orang Kristen bukan cuma berebut supaya kita ini sukses di dunia. Bukan cuma kita itu mencari kekayaan, harta di dunia. Akhirnya membawa kita nyelonong ke neraka, saudara, salah jalan. Menyesatkan. Karena lokomotif hidup kita mamon. Inti Injil harus kita tangkap. Jadi ini alasan, paling tidak 3 alasan ini. Masih banyak alasan-alasan untuk kita memberitakan Injil. Ini makanya secara sederhana memperlengkapi kita. Inti pembicaraan pada saat kita memberitakan Injil, itu harus ada inti pembicaraannya, saudara. Enggak ngomong ngalor ngidul, enggak cerita-cerita, enggak. Ya bukan itu. Harus ada paling tidak yang menjadi inti pembicaraan itu. Yang utama, di dalam kita memberitakan Injil, pemberitaan itu harus betul-betul Injil yang diberitakan. Injil yang memberitakan, isinya Injil itu Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa. Dia sudah merelakan hidupnya itu untuk diserahkan di atas kayu salib. Untuk supaya saudara dan saya yang seharusnya hidup di dalam kutuk Tuhan, kita ditebus oleh kematiannya. Dan tidak berhenti sampai kematiannya, dia sudah bangkit pada hari yang ketiga, dan dia sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa.
Itu inti Injil. Caranya memang nanti macam-macam, kita akan belajar banyak metode-metode, bahkan saya sedang hubungi seorang misionari yang juga akan sharing pakai cara atau metode apa untuk memberitakan Injil kepada khususnya orang-orang mayoritas di Indonesia. Bulan depan mungkin beliau masih mengatur waktu. Jadi inti pembicaraannya itu adalah Injil yang pertama, utama yang harus ada. Yang kedua itu adalah manusia atau kita. Sebagai orang berdosa yang membutuhkan penebusan itu, kalau tidak ada penebusan itu, kita tidak bisa diselamatkan. Ini inti pembicaraan di saat kita memberitakan Injil. Yang lain-lainnya untuk pengantar, untuk menjembatani dan sebagainya, itu nanti bisa latihan. Tapi paling tidak, inti ini harus ada, saudara. Inti pembicaraan ini. Ya, untuk pengantarnya, untuk menjembataninya dan sebagainya, menghadapi setiap orang, itu beda satu dengan yang lain dan sebagainya. Itu nanti kita ada latihan-latihan. Saya akan berikan gambaran-gambarannya dulu. Ini isinya. Bulan depan kita akan buat bentuk PA, tapi bagaimana Tuhan Yesus pendekatan kepada orang, kepada seseorang sampai dia itu betul-betul bisa sadar dan bertobat. Kita akan belajar tapi dalam bentuk PA. Saudara, ini intinya ya. Jadi secara isi Injil yang memberitakan Tuhan Yesus sudah mengorbankan diri sebagai penebus dosa itu adalah isi daripada Injil. Dia sudah wafat di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Ini harus ada di dalam pembicaraan itu. Mari kita baca beberapa ayatnya. Saudara pasti sudah tahu kan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan putra tunggalnya supaya setiap kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24 di situ ditulis, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kemudian Filipi 2 ayat yang ke-8, ini saya cuma beri beberapa ayat, ayatnya banyak sebetulnya. Nanti mungkin akan dikumpulkan untuk ditambahkan sebagai inventaris ayat-ayat nanti. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi ini adalah inti pembicaraan yang pertama harus ada, mutlak harus ada, yaitu Injil. Isinya Injil yaitu tadi, saudara. Saya dulu pernah punya pikiran, tapi enggak terwujud ya. Saudara lihat kaca railing tangga ini, railing balkon ini, akhirnya cuma digambar gandum itu sebetulnya itu. Itu dulu mulai dari ujung kiri sampai ujung kanan itu saya mau beri gambar kelahiran Tuhan Yesus ya. Pada saat lahir umur 12 tahun dia di tengah-tengah ahli Taurat orang Farisi, umur 30 mulai pelayanan, di dalam pelayanannya itu ada mujizat-mujizat, orang buta melihat, yang lumpuh berjalan dan seterusnya, sampai dia berdoa di Getsemani, kemudian ditangkap, disalib, akhirnya dia diadili, kemudian
dikubur ya, tapi kubur kosong, bangkit, dan waktu naik ke surga. Itu mau saya gambar gitu saudara dulu, cuma belum terrealisir. Kemarin ada Mr. Kwan dari World Horizon, dia cerita katanya ada satu penginjilan yang sangat efektif, itu ada di Brasil katanya. Ada satu galeri, ini seorang pelukis yang bertobat saudara, dia bangun galeri, isinya lukisan itu dari awal sampai akhir itu Injil, dan itu sangat efektif. Sehari itu bisa nangkep jiwa ya, melalui galeri itu 300 orang, bayangin saudara, dari lukisan. Wih, saya pikir dulu saya punya ide loh coba, tapi kalau di atas ya sulit ya ngelihatnya. Nah ini diadopsi oleh seorang yang juga seorang cukup kaya, dia bertobat dan dia rindu, dibawa di India saudara. Di India sudah membangun juga galeri dan lukisan-lukisannya juga seperti itu. Wih katanya luar biasa, efektif sekali untuk memenangkan jiwa. Tidak tahu di sini mungkin ada seniman yang bertobat nanti akhirnya buat galeri seperti itu ya. Itu luar biasa saudara. Injil memang bisa diberitakan dengan berbagai cara. Tapi intinya harus ada, jangan keluar dari inti ini. Mulai kelahiran atau sebelum kelahiran ya, malaikat Gabriel datang kepada Maria sampai dia naik ke surga. Itu inti Injil. Hidup saudara dan saya pada saat kita membagikan kepada orang lain, itu harus ada intinya saudara. Kenapa saya enggak suka ribut-ribut bahas yang perdebatan ini itu, saya enggak suka saudara. Kenapa? Nanti itu bisa nyeleweng dari Injil. Kita harus betul-betul concern. Injil ini loh yang penting. Kenapa Rasul Paulus sampai katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya enggak suka buka blog-blog terus nanya jawab gini-gini, gue geran ribut-ribut, enggak suka sebetulnya saya ini. Dan saya berharap semua saudara juga enggak suka. Enggak perlu ribut-ribut seperti itu. Injil itu ya itu intinya. Dalam hidup kita, setiap kali kita bicara dengan seseorang, inti Injil itu harus nyata, harus kita sharingkan. Kalau ada yang seniman ya mungkin bisa buka galeri seperti itu. Kalau mungkin ada yang bertobat atau mungkin seorang yang ahli buat batik misalnya, mungkin bisa dia desain gitu. Mungkin saja. Ada banyak pemusik bisa melalui lagu-lagu. Pemusik-pemusik kita juga harus tahu lagu-lagu pujian. Sekarang sudah hampir boleh dikatakan sangat minim lagu-lagu yang isinya itu Injil. Nah ini mulai harus dikerjakan. Intinya itu harus kita jangan menyimpang keluar. Ya, ini akhir zaman, banyak godaan. Kemudian yang kedua tadi adalah manusianya atau kita sebagai orang berdosa yang membutuhkan penebusan. Kalau tidak, kita tidak bisa diselamatkan. Semua kita manusia berdosa dan apabila upah dosa maut, maka tidak ada yang bisa selamat. Dialah jalan satu-satunya sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu ayat-ayatnya. Roma 3:23, semua orang itu berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa, semua orang berdosa. Roma 6 ayat 23 itu upah dosa maut. Lah kalau semua orang berdosa, upah dosa maut, masuk mana? Masuk neraka. Sebab itu kita perlu penebusan, seorang penebus. Nah itu Injil masuk. Kita ditebus melalui Tuhan Yesus yang jalan satu-satunya.
Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan Yesua. Yesua namanya. Yesua. Saudara perhatikan ya. Yesua, kata sua di situ, itu yang mengandung arti penyelamat, savior. Kalau Yesua itu diganti dengan yang lain, arti penyelamat itu hilang. Saudara, saya setiap kali ketemu dengan orang, saya jelaskan begini, bungkam. Mulai dari orang tidak berpendidikan sampai doktor, sampai saya begitu jelaskan, benar ya. Kenapa nama ini diterjemahkan sampai arti penyelamat itu hilang? Matius 1:21, waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria seorang Yahudi, pasti bahasa yang dipakai adalah bahasa Ibrani. Namakan dia, nggak mungkin dia ngomong, namakan dia Yesus, nggak mungkin ngomong gitu. Pasti malaikat Gabriel ngomong, namakan dia Yesua, sebab dia yang akan menyelamatkan umat manusia. Lah kenapa nama Yesua diterjemahkan dengan berbagai-bagai kata, berbagai-bagai nama? Aneh bin ajaib. Waktu kami di Korea, ketemu dengan seorang penterjemah ini, orang Indonesia tapi sudah tinggal di Taiwan karena dia sekolah bertahun-tahun di sana. Waktu pertama kali nerjemahkan, dia tidak nerjemahkan di berdiri, dia nerjemahkan pakai earphone, kemudian kita pakai alat itu, saudara. Itu banyak ngomong A. Waktu session pertama, hari pertama saya sudah datangi, bagus sekali terjemahan. Dia memang bisa ngikuti, luar biasa itu. Dari bahasa Korea diterjemahkan bahasa Mandarin, dia tangkapnya dari bahasa Mandarin, diterjemahkan Indonesia, bayangin saudara. Itu kalau enggak ngikuti luar biasa, enggak bisa, sulit dari ngambil ketiga gitu. Kalau direct gitu kan enak, ngomong diterjemahkan, ngomong lagi diterjemahkan. Ini ngomong diterjemahkan, dia menerjemahkan dari penterjemahan ini tadi. Saya beritahu, bagus tadi, bisa ngikuti, bisa ngejar. Tapi lebih bagus lagi kalau nggak ngomong Akhirnya hari terakhir dia ingin ngobrol dengan kami dan kami jelaskan dan menyangkut nama Yesua. Dia seperti, ya benar kalau begitu. Ternyata di gerejanya dia di Taiwan pernah ada pembicara tamu dan sudah familiar, sudah beberapa kali. Seorang Yahudi, rabi dari Yahudi yang sudah menerima Tuhan Yesua. Oh pantas rabi itu, dia nggak ngomong Jesus, dia nggak ngomong Yesus, dia ngomong Yesua. Sama gini. Ya. Saudara, luar biasa. Akhirnya dia seperti orang, iya, nama kok diterjemahkan. Ya kalau menerjemahkan artinya sama. Dorcas sama Tabitha itu artinya sama. Christian woman. Tapi kalau Yesua dengan Yesus dengan Jesus, tidak sama artinya. Sasarannya, yang menjadi sasaran itu adalah orang yang belum percaya. Ini yang utama, saudara. Orang yang belum percaya. Ya, percaya nanti bisa diuraikan lagi kalau saudara ikut kelas-kelas nanti itu di buku paket A itu diuraikan percaya itu, ya. Percaya itu bukan cuma sekedar pergi ke gereja, KTP-nya Kristen, enggak, saudara. Saya juga sudah jelaskan percaya kita bisa bagi menjadi percaya itu identik dengan lahir kembali, dilahirkan dari air dan roh. Orang yang percaya itu adalah orang yang lahir, sudah dilahirkan kembali. Orang yang sudah lahir baru, bukan orang yang sudah ke gereja, orang yang sudah lahir baru. Bagaimana orang yang sudah lahir baru? Ada tanda-tanda kelahiran kembali.
Orang yang sukanya marah-marah, miso-miso, ngomong kotor, pikirannya cabul, semua perkataannya itu penuh dengan dusta. Tapi dia kalau ke gereja nangis-nangis, doanya panjang-panjang. Apakah itu yang disebut orang percaya? Menurut kategori Tuhan, itu bukan orang percaya. Sebab apa? Tidak ada tanda-tanda kelahiran kembali. Yohanes 3 ayat yang ketiga, Yohanes 3 ayat yang kelima, dan dibandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Percaya itu sama dengan dilahirkan kembali dan dilahirkan dari air dan roh. Orang bisa dilihat dari kehidupannya. Tanda-tanda kelahiran kembali bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang yang belum percaya, bukan orang yang belum ke gereja, ya. Orang yang belum percaya, dan percaya ini sendiri kita harus ngerti kategori percaya. Nanti sambil jalan kita akan jelaskan orang-orang yang bagaimana bentuknya. Jadi orang kaya, orang miskin, orang bisa orang yang sibuk, bisa orang yang suka pesta pora, bisa orang yang suka cabul, bisa orang yang suka gosip dan lain-lain. Asal belum percaya. Bisa ditambahkan ini, bisa orang yang rajin ke gereja tapi masih hidupnya penuh dengan tipu daya. Sudah ke gereja tapi istrinya masih 2. Ke gereja doanya panjang, suka baca Alkitab, nempelengin istri. Itu orang termasuk orang belum percaya, saudara. Saya rindu Injil yang mengandung kekuatan Elohim ini bisa mengubah hidup kita. Pada saat di-sharingkan, pada saat diberitakan, ada urapan yang bisa atau mampu mengubah hidup seseorang. Saya ingat 12 Agustus tahun 78. Saya sudah Kristen sejak kecil, saudara. Saat Injil diberitakan, itu seperti anak panah menusuk saya dan bisa mengubah hidup saya. Wih, ini. Waktu itu temanya hati nurani. Sebelumnya memang enggak sekaligus. Sebelumnya itu ada KKR yang temanya siapakah Kristus. Kemudian setelah itu mungkin 1-2 bulan ada acara retreat Bible Camp. Temanya hati nurani. Itu kayak anak panah nembus hati nurani saya, saudara. Terus begitu ditembus, langsung kayak orang terbuka. Ini. Saya orang berdosa. Itu pengakuan yang harus dialami oleh setiap orang. Awal mula begitu dia mendengar Injil, dia sadar, aku orang berdosa. Aku perlu penebus. Itu yang sungguh-sungguh, saudara. Langsung pada saat itu hidup kita berubah, akan mengikuti. Ya, orang yang belum percaya, kategori percaya itu macam-macam. Di mana-mana yang kita bisa temui orang-orang seperti ini, nggak usah diganti-ganti ya, biarkan aja terus. Ya, bisa orang-orang yang suka pesta-pesta, suka hura-hura, orang-orang kaya mungkin. Termasuk pendeta-pendeta yang ngomongannya cuma mobilnya apa, rumahnya kolam renang, itu perlu diinjili, saudara. Ya, kita betul-betul harus tahu, betul-betul ini, saudara. Ini Tuhan sudah mau datang, betul-betul kita harus sadar. Terus yang bisa jadi sasaran juga ya orang-orang seperti ini, orang yang sakit jasmani, jiwani, orang yang stres ya, orang yang sakit rohani, semua bisa ditampung, semua yang bisa ditampung. Orang yang sedang bermasalah, masalah keuangan, rumah tangga, masalah apa, itu perlu mendengar Injil yang mengandung kekuatan Elohim. Orang yang suka mabuk-mabuk, yang pelariannya ke macam-macam, ini gambar anak terhilang, orang yang terhilang, tersesat. Itu yang menjadi sasaran kita. Ya tentu dari orang yang beragama lain, orang yang ini
yang belum mengenal Injil. Inti Injil kita harus tahu. Pada saat kita sudah tahu apa inti Injil, nah itu yang kita beritakan. Kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang belum mengenal inti daripada Injil itu. Itu yang disebut penginjilan. Tidak heran kalau kita melihat ada acara KKR di mana-mana. Saya sendiri sampai kalau ngelihat KKR gitu rasanya udah kok orang kok bisa tahan gitu. Ya, kalau di Surabaya ini saudara beberapa kali yang lalu-lalu sih kalau ada KKR saya berkunjung lihat, ya kebetulan mungkin ada tugas atau ada tergabung di dalam kepanitiaan atau apa. Saya lihat selalu orang-orang yang datang ya itu-itu aja. Di Surabaya itu sampai hafal saya. Ada acara apa aja orang-orang yang ini. Sampai saya pernah ketemu dengan beberapa orang. Kalian ini kok maha hadir gitu. Di mana-mana ada kalian. Maha hadir. KKR. Apa artinya KKR? Kebaktian kebangunan rohani. Itu seharusnya ditujukan kepada orang yang belum percaya kan. Ya enggak tahu lagi kalau mereka termasuk kategori yang belum percaya. Orang-orangnya ya itu-itu aja. Dari gereja GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan. Di mana-mana ada. Saya sendiri, sayang. Itu tujuan Tuhan bangun gereja keliru. Maksudnya belum ditangkap. Belum bisa ngerti apa artinya seharusnya kita itu bergereja. Tuhan itu menghendaki kita itu tertanam. Supaya kita bisa bertumbuh. Setelah bertumbuh, berbuah-buah. Itu tujuan gereja dibangun di atas muka bumi. Banyak orang tidak ngerti. Saya kemarin ketemu dengan seseorang, anak muda. Mbok ya Bukit Zion diiklankan gitu loh. Iklan apa? Ya, pasang baliho, rame nanti katanya. Oh beda saya bilang. Arti gereja bukan seperti itu. Saudara, jadi sudah membias, pengertian tentang gereja itu sudah terbias. Sudah tidak fokus. Terbias itu artinya kabur sudah, bureng. Sudah orang nggak bisa ngelihat lagi, bureng sudah. Ya, ini sasaran kita, orang yang belum percaya. Ya, caranya sekarang. Berdoa. Tidak ada lain cara sudah. Pertama kali dan hidup yang harus ada di dalam kita itu adalah kehidupan doa yang harus terus terpelihara di dalam kita. Hal yang pertama harus dilakukan adalah berdoa. Mengandalkan Roh Kudus sebab hanya Tuhan yang tahu sehingga kita bisa tepat sasaran. Berdoa dulu. Makanya dalam bulan penginjilan ini kita akan pakai waktu berdoa. Kita harus sisihkan waktu berdoa nanti. Supaya semua kita dipenuhi dengan kuasa. Lagu ini lagu kuno memang. Beri aku kuasa. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Untuk menangkan jiwa guna kerajaan surga, jiwaku bawa sebagai persembahan untuk Bapa di surga. Berdoa sebab Bapa tahu orang-orang yang mana yang perlu saudara datangi. Dalam doa nanti Tuhan ingatkan si A, si B, si C. Nanti kok begitu banyak ternyata. Ikuti saja Roh Kudus maunya apa. Dalam doa itu nanti muncul orang-orang yang tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah terbayang dalam saudara, dalam pikiran saudara. Tahu-tahu muncul. Ikuti saja, taati saja. Ini sudah waktunya bagi kita untuk belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam doa, Roh Kudus seringkali mengkomunikasikan itu.
Makanya suka berdoa. Berdoa hal yang pertama dan utama yang harus dilakukan. Karena di sini letak di mana kita mengandalkan Roh Kudus. Setelah berdoa, bertindak. Ya. Pergi sebagai wujud tindakan kita sehingga kita bisa menemukan sasaran yang dari Tuhan. Ada banyak orang berdoa, tapi tidak berbuat sesuatu. Setelah berdoa, bertindak. Pergi. Beritakan itu. Ngomong. Tuhan ingatkan sama siapa? Mungkin ada di luar kota, datangi saudara. Datangi. Mungkin di luar negeri, telepon. Paling enggak, sekarang telepon segala kan sudah murah. Apalagi kalau yang sudah punya WhatsApp, Line, pakai Skype, pakai apa. Sekarang semua jadi dekat. Waktu kami di Korea hampir sehari berapa kali kami Line sama Ivena, sama anak-anak, sama cucu-cucu ngomong, ya seperti biasa aja. Hampir setiap hari berapa kali. Kalau pada saat doa, orangnya ada di luar negeri, hubungi saudara. Kita mau belajar, ya belajar untuk taat. Akhir tahun lalu, waktu kami sekeluarga mau memberitakan Injil kepada pamannya istri saya yang di London. Saudara, kadang-kadang kita, ogah sudah. Ogah. Tapi kita minta banyak tanda. Tuhan kalau memang ini dari Tuhan, semua yang jelas, semua biaya akan tercover. Ikut Tuhan itu luar biasa saudara. Ya, tujuannya ini, nah kalau sudah sampai di London, ya akhirnya kita ngomong, loh sudah sampai London wis sekalian ke Eropa, kota-kota yang lain yang mau dikunjungi. Nah itu Tuhan. Dan biaya semua tercover. Banyak orang berpikir banyak duit kita, tapi sebetulnya saat butuh, saat itu datang. Dan saudara perlu tahu, nggak ada uang gereja 1 sen yang kita pakai. Saudara. Lebih ekstrim lagi, nggak ada yang nyangoni, nggak ada. Saudara. Tapi Tuhan sudah mencukupkan semua. Tujuannya waktu di sana pun semua waktunya kami planning itu kok bisa tepat. Waktu kami datang, kami undang makan, kok pas itu ulang tahun istrinya, pamannya istri saya. Hari itu luar biasa, Tuhan luar biasa. Sampai mereka betul-betul bisa, tercengang mereka. Didatangi dari jauh-jauh pas hari ulang tahun, ditraktir lagi. Itu hal yang luar biasa. Saya ngelihat ketaatan kita, jangan Injil dibatasi dengan biaya, jangan Injil dibatasi dengan pikiran-pikiran pengetahuan kita, jangan sampai Injil terbelenggu dengan berbagai-bagai macam pertimbangan-pertimbangan. Utama doa. Tuhan Roh Kudus ingatkan apa? Action. Pergi sebagai wujud action kita. Matius 28, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil. Yohanes 15 ayat 6, pergi untuk berbuah-buah. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi aku yang sudah menetapkan kamu untuk pergi dan berbuah. Nah, perginya nanti itu bisa sendiri atau berdua. Ini dalam latihan kita ya, nanti kalau sudah waktunya. Sendiri atau berdua. Pada saat pergi pun harus tetap berdoa. Jangan dilupakan doanya. Kalau sendiri perginya bisa berdoa sambil bicara. Tapi kalau berdua enaknya bisa satu yang berdoa, yang lainnya bicara. Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk pergi. Diutus berdua. Tujuannya apa? Yang satu ngomong, yang satu berdoa.
Saudara, ini peperangan rohani soalnya. Pada saat kalau kita sendiri kita ngomong, ini roh kita harus nyambung terus berdoa. Ya, itu nanti akan dilatih, kita akan pergi berdua-dua, nanti masing-masing bisa punya proyeknya di mana, itu nanti saudara, kalau kita sudah berjalan beberapa kali ini, dan saudara sudah menerima pelatihan-pelatihan, nanti ada simulasi juga di sini, pada saat pertemuan nanti yang sudah pergi, nanti diberi kesempatan 2 atau 3 orang, atau 5 gitu ya, memberi kesaksian, ya kesaksian-kesaksian yang hidup, yang nyata, yang orangnya sudah mau menerima, nanti diberi kesempatan kita menyaksikan sebagai laporan kita. Pada saat kita dengar laporan dari teman-teman kita yang sudah memberitakan Injil, bagaimana Tuhan memimpin dan sebagainya, luar biasa saudara. Itu akan membakar kita. Ya. Yang kedua, pada saat kita bertindak itu, ya saudara, pendekatan dengan seseorang, kita harus bisa mengidentifikasi diri kita kepada orang tersebut. Jangan memaksakan, gini, pokoknya gini, kamu kalau nggak mati masuk neraka. Ya udah nutup diri dia. Belajar untuk mengidentifikasi diri kita. Bagaimana kita bisa di dalam posisi dia. Orang yang kita hadapi pasti bermacam-macam. Jadi usahakan kita bisa menempatkan diri kita itu pada orang yang kita sedang ajak bicara. Kalau misalnya saudara menghadapi tukang sayur, mau saudara injili, jangan kemudian dicampur-campur bahasa Inggris, dicampur-campur ini cerita Eropa, cerita Korea, cerita Jepang, cerita Pakistan, cerita apa, udah. Sayur coba minta hikmat Tuhan, nanti ada latihan-latihannya. Tukang sayur ya, mulai bicara dari sayur mayur. Bisa saja saudara, banyak hal. Identifikasikan diri kita itu kepada orang yang sedang kita hadapi. Kalau orang tersebut sedang putus asa, sedang apa, coba saudara, kalau saudara menempatkan diri saudara di tempat orang tersebut yang sedang putus asa, saudara lebih mudah untuk bisa menjawab setiap pergumulan-pergumulannya. Kalau orang sedang sudah habis ditinggal lari sama pacarnya, patah hati, beda lagi. Orang yang mau bunuh diri. Minggu lalu saya terima berita dari Ivan, katanya dulu kan di sini ada Gimo foto-foto itu yang hobi foto. Salah satu yang paling pinter, paling lihai. Orang cukup punya duit, mati bunuh diri. Dulu dia sampai pernah jadi juri waktu Gimo ngadakan itu. Pernah memenang di sini waktu kita ngadakan, menang di sini. Dia yang menang. Itu percobaan bunuh diri yang sudah keberapa, akhirnya mati beneran, gantung diri. Dulu pernah minum obat serangga, masih bisa ditolong. Tapi kalau sudah gantung diri, ya sulit nolongnya. Apalagi waktu diem-diem gantung diri. Nah, orang-orang yang sedang berputus asa, orang-orang yang sedang mengalami gitu-gitu. Saudara, kalau kita berdoa, pasti Tuhan akan ingatkan kita. Saya ingat kesaksian seorang Pak Reinhard Bongke ya. Pak Reinhard Bongke ini kan kembar. Satu jadi pendeta, satu jadi pengusaha. Dia keliling dunia, yang satunya itu menetap di Jerman. Satu kali saudara, Roh Kudus itu kuat. Dia sudah lama enggak ketemu meskipun saudara kembar. Satu saat dia itu diingatkan saudara kembarnya itu, Pak Reinhard. Dia akhirnya telepon kemana? Pas pada saat ditelepon, dia itu mau lompat dari jembatan ke sungai, mau bunuh diri. Tidak ada yang mustahil saudara. Roh Kudus luar biasa kalau bekerja. Makanya pada saat saudara diingatkan siapa, cepat lakukan. Saya pernah waktu mahasiswa, ada teman, dia cerita-cerita seseorang teman yang lain. Dia begini, wah dia itu sudah begini, ini. Saya dengar gitu, saya rasa, iya satu saat saya mesti datangi, saya mesti gini. Belum datangi, sudah mati bunuh diri. Aduh, saya guilty feeling betul saudara. Ya, kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu, langsung bertindak, lakukan sesuatu. Ini waktunya bagi kita. Ya,
Saudara, ini sebagian yang kita bisa lihat sebagai tahap awal. Paling tidak, kita bisa nangkap sesuatu. Izinkan Tuhan Roh Kudus saat ini mulai bekerja di dalam diri saudara. Mari teman-teman pemain musik singer bisa